Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pusat pertanggungjawaban pendapat. Sebelum itu, kelompok 3 diketuai oleh Wandi Gunawan, saya sendiri sebagai moderator. Pemateri pertama ada Ervina, pemateri kedua ada Ajis, pemateri ketiga ada Rahayu, dan pemateri keempat ada Fifit. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang melakukan kegiatan mengolah input menjadi output yang dipertanggungjawabkan oleh seorang pimpinan. Adapun fungsi dari pusat pertanggungjawaban itu sendiri yaitu mengimplementasikan strategi tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan. Materi yang kedua yaitu karakteristik pusat pertanggungjawaban. Ada 3 karakteristik dari pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu dibentuk untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, menggunakan input berupa bahan baku, tenaga kerja dan lainnya. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi kerjanya dapat diukur. Lalu ada sifat pusat tanggung-jawaban. Tujuannya yaitu mewujudkan satu atau lebih maksud atau yang biasa disebut cita-cita organisasi. Pusat tanggung jawab bertugas untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer senior dalam rangka mencapai cita-cita organisasi. Lalu ada cara kerja pusat tanggung jawab. Yang pertama, ada hubungan antara input dan output. Manajemen di sini bertanggung jawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Sumber daya yang digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa, dan banyak hal lainnya yang diukur dari biayanya. Sebagai contoh, misal departemen produksi, inputnya dalam bentuk bahan baku masih dapat dilihat pada produk jadi. Proses dalam mengerjakannya menggunakan modal kerja kapital, persediaan piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Dapat dibedakan menjadi 3, yaitu langsung, tidak langsung, dan kabur. Yang kedua yaitu pengukuran input dan output. Input adalah sumber daya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat diukur secara fisik, jam tenaga kerja, kilogram, meter, dan lain sebagainya. Namun, dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan moneter atau uang. Sedangkan untuk pengukuran output tidak semudah dalam pengukuran input. Contohnya, penjualan yang dicapai suatu periode adalah output bagi perusahaan atau organisasi yang berorientasi laba. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Konsep input dan output dapat digunakan untuk menjelaskan arti dari efisiensi dan efektivitas. Istilah ini umumnya dinyatakan sebagai perbandingan. Misalkan, pusat pertanggungjawaban A lebih efisien dibandingkan dengan pesaingnya atau periode-periode sebelumnya. Efisiensi merupakan rasio antara input dan output atau jumlah output yang dihasilkan dari setiap unit input yang digunakan. Pada beberapa pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar, yaitu berapa biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan output yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk efektivitas ditentukan dari hubungan antara hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar kontribusi hasil terhadap tujuannya yang ditetapkan, maka semakin efektif pula perusahaan tersebut. Selanjutnya ada peranan laba. Laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas karena bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang memuaskan. Laba merupakan selisih dari pendapatan dan biaya yang merupakan ukuran efisiensi. Pusat pendapatan, yang pertama ada konsep pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang keluarannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan masukannya tidak dihubungkan dengan keluarannya. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Vivit. Karakteristik pusat pendapatan ada 3, yaitu pertama, unit penjualan atau pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap harga pokok penjualan atas barang-barang yang dipasarkannya. Yang kedua, penjualan atas pemasaran aktual dapat diukur dengan anggaran kuota. Yang ketiga,
Manajer dianggap bertanggung jawab terhadap semua biaya langsung di dalam unit organisasinya, tetapi tidak dapat diukur. Lalu untuk dua macam pemasaran di pusat pendapatan ini, yaitu yang pertama ada order getting, adalah upaya untuk memikat pasar. Yang kedua ada order filling atau logistik aktivitas, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran. Untuk contoh pusat pendapatan ada 7, yaitu 1. Biaya di bagian pemasaran dan pengendaliannya. Yang kedua, biaya penelitian pemasaran. Yang ketiga, biaya pengamatan terhadap pesaing. Yang keempat, biaya iklan. Yang kelima, biaya promosi penjualan. Yang keenam, biaya hubungan masyarakat. Dan yang ketujuh, biaya memenuhi pesanan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.